Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak jelaskan lewat video lah. Ini pakai ulangannya lah. Bapak bingung hendak aku menjelaskan satu-satu karena bukan kamu kada paham secara keseluruhan. Ilmu hadis itu kan banyak macam-macamnya. Karena waktu yang terakhir tadi kan memang mu'allal, mauquf, marfu' dan lain-lain. Itu jadi satu karena di bagian yang ini nah. Jadi mu'allal marfu' itu kan masuknya ke sanad sini nah. Nah, masalah luka-lukanya hadis tuh mauquf, marfu' itu masuknya ke sini karena Bapak jelaskan ditanya, Bapak menyimpulkan itulah supaya mudah memahami itu. Secara umum hadis itu kan di awal ada Bapak jelaskan. Secara umum yang dibahas itu 3 aja nah. Sanad, matan, rawi, secara umum 3 tuh ya. Dengan 3 nih lalu muncul bermacam-macam jenis hadis. Ada yang muttasil semalam itu di sanad sini juga nah. Karena ada yang ahad, ada yang mutawatir, itu masuk ke sini semua. Nah jadi bapak mudahkan sedikit ya lah. Jadi sebabnya 3 macam nih jana. Ada sanad, matan, rawi. 3 buting tujuh asal muasal tentang hadis itu. Sanad ini kan ini rentetan rawi itu sanad. Sanad ini rentetan rawi. Matan ini isi hadis. Ini isi hadis. Rawi ini periwayat akhir yang menulis rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Tirmidzi, rawahul Abi Daud dan lain-lain. Itu rawi. Sanad ini rentetan periwayat antara rawi sampai ke Rasulullah itu sanad. Kadang ada sampai bang, kadang sampai ke contoh hadis mauquf. Ini sampai ke sahabat aja kan. Tapi sahabat itu kadang melihat dari Rasulullah itu nah. Karena sahabat kadang mungkin menggawe sesuatu yang kada bisa dasar. Nah, secara simpelnya kayak itu. Walau karena di bab lain waktu kita belajar fikih di usul fikih itu masuknya dalam asar sahabah. Tapi di dalam ilmu hadis ini masuk ke dalam hadis. Walau hadis mauquf. Ini 3 macam ya lah. Nah, 3 macam ini yang menjadikan hadis itu sahih, hasan, dhaif, maudhu. Bapak bahas 3 macam ini nah. Maudhu kada ada Bapak ulas soal sama sekali. Sahih itu ada yang sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Sahih li dzati ini secara bahasa tuh ini lengkap semuaan, isinya kada rancu, sanadnya kada terputus dan tersambung, dan semua periwayatnya itu kuat hafalan dan kada menggawe maksiat. Habis itu diriwayatkan oleh ulama yang masyhur, di antaranya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Nah itu jadi sahih li dzati. Jadi yang 3 nih juga faktornya semuaan jaka ibarat kita nilai itu ini A, jadinya sahih li dzati. Kalau diulahkan klasifikasi kayak itu. Nah yang sahih li ghairi karena ada masalah di sanad, tapi lain sanadnya ada masalah itu dalam arti masalah yang fatal kada. Hanya salah satu periwayatnya misalnya pernah menghilangkan mur'ah, beludah di jalan, atau berdusta dengan binatang, kada berdusta yang fatal, atau periwayatnya kurang kuat hafalannya kurang bagus. Nah itu masuk ke dalam masih sahih, tapi sahih li ghairi. Atau sahih li ghairi ini bisa disambat dengan hasan li dzati. Hasan li dzati itu inya sebujurnya hadis itu hasan kan, tapi salah satu faktornya ada periwayat tadi yang masalah. Jadi hadis itu masih kalau dipakai gasan hujjah hadis hasan. Sedangkan hasan li ghairi itu biasanya asalnya hadis dhaif, asalnya di sini nah. Tapi karena banyak periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut, hadis itu biasanya naik peringkat atau naik kedudukan menjadi hasan li ghairi. Simpelnya kayak itu.
Nah, di antara sebab-sebab naiknya itu ada karena periwayatnya mutawatir. Mutawatirnya banyak periwayat. Ada banyak periwayatnya. Nah, mutawatir ini ada yang maknawi, ada yang tekstual itu apa nama istilahnya ya? Lafzi. Nah, teks tuh, lafzi. Nah, ini mutawatir ini periwayatnya banyak. Cuma kadang karena periwayat itu banyak tapi banyak yang kada hafal atau kada kuat hafalan, kadang maksudnya aja sama tuh maknawi. Maksudnya sama tapi redaksi hadisnya berbeda. Tapi tetap dijadikan hujah untuk menguatkan hadis dhaif. Atau hadis hasan, asalnya hasan itu hasan li ghairi, naik menjadi li dzatih, mungkin karena banyak periwayat. Nah, sedangkan ahad ini tunggal. Cukup juga lah menjelaskan 15 menit. Hadis ahad itu periwayatnya satu aja dan biasanya kurang kuat kecuali satu periwayat tapi periwayatnya sudah kuat dahulu, bisa dijadikan dalil yang kuat. Nah, ini hadis itu permasalahannya itu kebanyakannya yang kita saat inilah di sini nih di dalam sanad. Nah, ini diistilahkan kalau tentang yang periwayat nih, sanad ini disebut rijalul hadis. Ini rijalul hadis. Ilmu yang berkaitan dengan sanad dan rawi yang ini, nah tentang sanad yang ini I-nya disambatnya ilmu hadis riwayah. Sedangkan yang berkaitan dengan matan ini disebut diroyah. Lalu baginya kayak itu simpelnya, ini masuk rawi masuk ke dalam sanad. Simpelnya ulama bagi kayak itu. Jadi ilmu hadis itu dibagi dua, satu hadis riwayah, ilmu hadis riwayah, satu lagi dirayah. Yang tujuannya dirayah itu ini menjelaskan tentang siapa periwayat, tanggal lahir, anak siapa dan lain-lain tuh, itu masuk ke dalam riwayah. Sedangkan dirayah ini membahas masalah ini, nah. Nih. Itu masuk ke dalam dirayah. Bisa dari isi, bisa dari sanad bisa, tapi masuknya ke dalam sini. Pembahasan utamanya tentang kedudukan hadis itu sahih, hasan, dhaif, maudhu, itu masuknya ke dalam dirayah. Nah, simpelnya kayak itu. Ta'rif masing-masing ini bisa ta'rif, bisa penjelasan masing-masing. Tapi karena kita tahu peringkatnya dari sahih, hasan, dhaif, kalau sahih itu seberataan nilainya bagus, jakanya dari sanad, matan, rawi itu bagus. Kalau hasan ini biasanya di sanad ada luka sedikit, ada illat istilahnya, atau ada sal yang menjadikan hadis itu hasan. Biasanya dari segi sanad di sini ada illat atau sal, biasanya kayak itu, jadinya turun ke hasan. Sedangkan dhaif biasanya ada kadzib, pendusta tuh. Kadzib itu pendusta. Istilahnya biasanya akdzabun nas dia. Maudhu' bisa pendusta juga. Atau dhaif karena hadisnya bertentangan dengan hadis yang sahih. Riwayat yang di sini bertentangan dengan riwayat yang sahih atau riwayat yang hasan, itu rancu. Nah, itu istilahnya di matan ada luka. Dari segi isi hadis itu memiliki kecacatan. Ada cacat dari segi isi karena bertentangan dengan hadis yang sahih, kan kada mungkin ada satu pun dalil yang kontradiksi, itu kada mau. Nah, simpelnya kayak itu. Ini secara menyeluruh. Bapak kada kom ditelakan nah perbuting karena waktu, karena kan masalah marfu', mauquf, mu'allal, mutasil dan lain-lain itu baca sambil di materi itu.
Bapak menjelaskan kesimpulan aja tuh, nah kenapa jadi ada hadis suka itu padahal hadis itu pembahasannya 3 aja, sanad, matan, rawi. Dan sanad, matan, rawi ini bagian tentang periwayatan hadis itu dibagi dalam ilmu riwayah, sedangkan hasil dari derajat hadisnya dibahas di dalam ilmu dirayah. Kenapa jadi banyak benar misalnya tuh, kalau bingung, padahal daripada telitinya ulama tuh mengulah klasifikasi, jadi kadang ada yang tersambung ke Rasulullah disebut muttasil, yang ada sampai ke Rasulullah disebut mauquf, ada yang hilang di kalangan sahabat disebut muallal. Tapi detailnya ada di bahan ajar, sisanya baca di bahan ajar lah. Nah, simpelnya ini sih anggap simpulan mudah tuh, nah. Karena insya Allah Bapak sempatkan bagi kisi-kisi. Bentar kali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.